Sahabat sekalian, saya akan mengajak Anda menikmati kopi Arabica dari Jember. Kopi yang sangat eksotik, saya dapatkan langsung dari Jember dan Masya Allah aromanya luar biasa. Dia Arabica yang sangat kuat aromanya. Saya mengenalkan alat pembuatan kopi, salah satu dari manual brewing yang dibuat oleh masyarakat Jepang. Jepang itu negeri yang tidak punya kopi, tapi alatnya banyak banget. Nah, Indonesia itu negeri yang penuh kopi, tapi nggak punya alat. Nah, jadi kita ngambil dari Jepang ya. Alat ini sangat eksotis, dibuat oleh orang Jepang yang memang mereka sangat senang dengan penelitian. Sahabat bisa ngelihat bentuknya seperti alat-alat laboratorium ya. Jadi ini labunya berisi air, sudah saya isi air. Kemudian nanti akan ada pemanasan dari bawah. Kemudian kopi sudah saya taruh di atas di sini. Kita tutup ya, sahabat sekalian. Api akan saya nyalakan. Bismillah. Sudah nyala, sahabat sekalian melihat. Jadi air ya, air putih, air bersih, pure water kita masukkan ke labu. Kemudian kita panasi labunya sehingga dia nanti akan memuai dan ada kopi sudah kita taruh di atas. Pada saat dia terpanaskan, maka akan membentuk uap air. Uap air ini akan naik ke atas, sehingga kemudian kopi ini nanti akan mulai basah-basah oleh karena uap airnya. Lalu makin panas, karena dipanasi terus-menerus dari bawah ini, maka dia akan terus naik, sehingga air ini nanti akan naik ke atas, berubah menjadi embun uap yang menetes dan pada akhirnya seluruh air di sini habis menjadi tetesan-tetesan yang mengenai kopi dan nanti kopi akan tersaring kembali ke bawah. Jadi setelah air putihnya nanti naik ke atas berupa uap itu, dia akan mengenai kopi dan kembali ke bawah dalam bentuk sudah ekstraksi kopi karena di sini di bagian sini ada penyaringnya, di sini ada saringan kopinya ya. Ini salah satu seni dan salah satu karya sahabat sekalian. Seperti kita proses menulis itu ya. Jadi kalau kita menulis itu tidak semata-mata menuangkan ide ke dalam tulisan, tidak semata-mata nulis gitu aja. Tapi ada nuansa seni di dalamnya. Misalnya pemanasan. Jadi menulis butuh pemanasan sahabat sekalian. Makanya banyak dari para penulis-penulis terkenal itu ya, penulis bestseller dunia itu, yang dia sebelum menulis itu dia melakukan proses exercise seperti dia olahraga, lari-lari, atau dia melakukan pemanasan-pemanasan tertentu. Kalau itu secara fisik, yang lainnya melakukan pemanasan secara intelektual. Dia baca, kemudian dia menelaah satu masalah untuk nanti ditulis. Itu pemanasan, seperti kita lakukan pemanasan di sini. Jadi butuh adanya suasana pemanasan yang kemudian dengan terpanaskannya suasana kita, nanti hasil tulisannya itu akan lebih bagus. Beda dengan kayak misalnya kita mau melakukan sesuatu tanpa persiapan ya. Pemanasan ini persiapannya. Menulis itu butuh persiapan. Bahan-bahan ya, saya menyiapkan bahan. Di antara kopi-kopi yang ada di rumah ini, pada kesempatan kali ini saya memilih kopi Arabica Jember. Ini artinya persiapan. Saya menyiapkan, memilih bahan. Bahan apa yang mau saya tulis, saya pilih ya. Kesempatan kali ini kopinya kopi Arabica Jember. Setelah saya memilih kopinya, saya memilih alatnya. Kali ini saya memilih alat sipon. Tadi sudah saya jelaskan prosesnya, sahabat mulai melihat, dia mulai naik ke atas airnya dan sudah mengenai kopi. Sahabat ngelihat di sini airnya sudah bercampur dengan kopi dan dia mulai melakukan proses ekstraksi. Kopinya sudah mulai terekstraksi, kemudian sambil menunggu proses pemanasan ini sempurna dari bawah, seluruh air akan naik ke atas dan nantinya akan kembali ke bawah lagi. Di sini pemanasan ya dilakukan, menulis itu butuh proses persiapannya, disiapkan dengan sebaik-baiknya dan yang jelas dinikmati prosesnya. Jadi kayak kita minum kopi, ini Anda lihat sahabat sekalian sudah mulai habis ya. Oke, jadi begitu habis pemanasan harus sudah kita hentikan. Sudah tidak ada apinya lagi. Nah, sekarang dia tinggal turun ke bawah di dalam bentuk sudah kopi tersaring ya. Jadi menyaring kopi dan kita menikmati.
menikmati prosesnya. Artinya apa? Minum kopi itu tidak semata-mata memasukkan cairan hitam ke dalam perut kita melalui mulut dan rongga ya. Tidak hanya semata-mata seperti itu. Tapi menikmati kopi itu sebuah peristiwa seni. Seperti ketika misalnya kita menulis, itu peristiwa seni. Menulisnya itu sendiri, itu peristiwa budaya, peristiwa seni yang harus kita nikmati. Nanti hasilnya juga begitu. Hasil dari tulisan kita itu juga bukan semata-mata seperti orang sekedar minum kopi. Kalau dalam bahasa Jawanya gelegek gitu ya, langsung diminum begitu. Tidak seperti itu. Tetapi dinikmati prosesnya. Sebagaimana pembuatannya kita nikmati, nanti ketika sudah jadi hasilnya juga kita nikmati. Jadi kopi tidak lagi semata-mata sebagai sebuah minuman, tetapi kopi sebagai sebuah hasil karya. Jadi tulisan kita entah berbentuk buku atau berbentuk postingan di medsos atau berbentuk postingan kita di web, di blog, dia tidak semata-mata tulisan atau naskah atau artikel kita menyebutnya, tetapi dia adalah sebuah karya, dia adalah sebuah seni. Oleh karena itu kita menikmati dari prosesnya sampai kepada penyajiannya kita menikmati. Nah, jadi begitu cara kita menulis, sahabatku sekalian. Tidak semata-mata asal menuangkan ide ke dalam bentuk tulisan, tetapi prosesnya kita nikmati. Sebelumnya kita sudah menyiapkan bahan-bahan apa yang mau ditulis, dipilih bahan-bahan yang baik, kita pilih juga alatnya, sarananya, kita nikmati prosesnya, sampai nanti kemudian ketika ini sudah jadi, maka proses kita untuk menikmatinya pun juga tidak asal. Kita harus berhati-hati untuk mengambil ini karena panas ya. Nah, masih panas. Nah, ini sudah terekstraksi semuanya, sahabatku sekalian ya. Ini sari kopinya sudah dibawa menjadi minuman yang siap disantap ini. Tetapi kemudian ampas kopinya masih tertaruh di atas dan sahabat bisa melihat kita sudah bisa menikmati kopinya. Inilah karya kopi saya hari ini. Ini bukan semata-mata minuman, sahabatku sekalian. Anda harus melihatnya ini sebagai karya yang saya ciptakan. Seluruh orang bisa membuat kopi, tetapi belum tentu cita rasanya akan menjadi sama. Dari bahan yang sama, dengan alat yang sama, belum tentu hasil jadinya nanti sama. Jadi kalau kita menulis juga demikian, dari bahan-bahan yang sama untuk ditulis, dengan cara yang sama, dengan alat yang sama, jadinya juga bisa berbeda-beda. Itulah makna dari sebuah karya. Oke, sahabatku sekalian, mari nikmati kopi bersama dengan saya. Begini caranya ya. Jadi inilah kopi ekstraksi dari Jember yang kalau model sipon ini dia pemanasannya sampai dengan 100 derajat. Sebetulnya kalau alat-alat yang lainnya seperti V60 dan yang lainnya panasnya dia itu hanya 70 derajat. Tetapi sipon ini model pemanasan sehingga memang dia akan melakukan ekstraksi dengan cara yang sempurna. Jadi seluruh bagian-bagian nikmatnya kopi ya yang ada dalam serbuk kopi itu akan terekstraksi semuanya sehingga menghasilkan rasa yang sangat kaya. Nah, jadi ketika kita sudah menghasilkan kopi dari hasil seduhan, dari proses yang kita lakukan dengan hati-hati, dengan pemanasan, dengan cara yang sangat memilih ya, bahan dipilih, alat dipilih, proses kita lakukan dengan hati-hati. Sekarang kita menikmatinya tidak langsung diminum, sahabat sekalian. Coba perhatikan cara menikmati kopi. Sejak dari kita mencium harumnya. Masya Allah, ini sudah menjadi aroma yang luar biasa nikmat. Jadi ketika orang itu membaca tulisan kita itu ya, dia tidak semata-mata membaca. Sejak awal dia ngelihat tulisan kita, itu sudah menikmati tulisan kita. Makanya saya suka mengatakan bahwa tulisan itu jangan semata-mata langsung dihidangkan, tapi harus ada hiasannya, karena ini yang bisa dinikmati. Ini bisa menjadi bahan yang instagramable untuk seluruh prosesnya ini kita expose, termasuk juga tulisan kita. Tulisan itu seindah mungkin supaya kemudian orang menikmati tidak semata-mata isi, tetapi juga prosesnya, termasuk aromanya. Jadi aroma tulisan itu ya, seperti aroma kopi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi Arabica yang sangat nikmat, tanpa gula sama sekali, tapi ada manis-manisnya. Jadi kalau Anda tidak percaya bahwa dalam kopi itu ada manis-manisnya, ini rasain kopi Arabica Jember. Kopi yang asli dari biji, kita
haluskan, kita tumbuk, kita grinder, kemudian setelah itu kita lakukan penyeduhan dengan saat ini alat sipon dari Jepang, dan hasilnya luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Sampai tetesan yang terakhir ya sahabat sekalian, ini masih ada, silakan dinikmati sahabat-sahabat sekalian. Satu karya kopi, bukan semata-mata minuman, karya kopi yang kita bisa menikmati kopinya, tetapi juga sekaligus mengekspos seluruh bagian-bagian dari prosesnya.